Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistika ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ukuran pemusatan, letak data, dan penyebaran data dari data tinggi badan kelas 1B Teknologi Pangan. Nama saya Muhammad Alif Lutfi dari kelas 1B dengan NIM 4444230060. Nama saya Asma'i Nurisa dari kelas 1B dengan NIM 4444-2334. Nama saya Sefriana Elizabeth Lestari dari kelas 1B dengan NIM 4444-230051. Nama saya Anissa Mutiara Ramadini dari kelas 1B dengan NIM 4444-230033. Nama saya Fafitri Novianti dari kelas 1B dengan NIM 4444-230037. Nama saya Nindita Amelia Putri dengan NIM 4444-230031. Sebelum memasuki ke materi, ini adalah data tinggi dari mahasiswa kelas 1B jurusan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata dari data tinggi mahasiswa kelas 1B Teknologi Pangan. Dengan rumus yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Dapat diperoleh dari data di atas, jumlah data yaitu 4911 dibagi dengan banyak data yaitu 31 dan mendapatkan hasil 158,4. Kita lanjut ke median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Setelah diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, diperoleh median yaitu 158. Yang terakhir ada modus. Modus ini adalah nilai atau data yang sering kali muncul di dalam suatu data. Di dalam data tersebut, data yang sering muncul adalah 155 dari semua data. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil data tunggal. Untuk mencari Q1, menggunakan rumus N plus 1 dibagi 4 sama dengan 31 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 8. Data ke-8 bernilai 155, artinya kuartil 1 data tunggal bernilai 155. Untuk mencari kedua, menggunakan rumus 2 dikali N plus 1 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 31 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 16. Data ke-16 bernilai 158, artinya kuartil 2 data tunggal bernilai 158. Untuk mencari ketiga, menggunakan rumus 3 dikali N plus 1 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 31 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 24. Data ke-24 bernilai 160, artinya kuartil 3 data tunggal bernilai 160. Selanjutnya saya membahas materi mengenai desil tunggal. Desil tunggal memiliki rumus sebagai DI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Misalkan kita disuruh mencari desil ke-8, maka rumusnya akan menjadi D8 sama dengan X8 dikali 31 plus 1 dibagi 10. Maka hasil perhitungannya akan menjadi X8 dikali 32 dibagi 10. Totalnya akan menjadi 25,6. Kedua, misalkan kita disuruh mencari desil ketiga, maka rumusnya akan menjadi D3 sama dengan X3 dikali 31 plus 1 dibagi 10. Hasilnya akan menjadi X3 kita persentil data tunggal dibagi 10 rumus dan persentil data menjadi 9,6. PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Sebagai contoh, misalkan kita disuruh mencari persentil data ke 75, maka rumusnya akan menjadi P75 sama dengan 75 dikali 31 ditambah 1 dibagi 100. Totalnya akan menjadi 24. Contoh kedua yaitu misalkan kita disuruh mencari persentil ke 87, maka rumusnya akan menjadi P87 sama dengan 87 dikali 31 plus 1 dibagi 100. Totalnya akan menjadi 27,84. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata adalah 1/N dikali stigma bilangan bulat XI dikurang X bar. X bar di sini adalah rata-rata atau mean dengan batasan N sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu rata-rata X bar atau mean.
Nah, itu didapatkan dari data tunggal, yaitu 147 ditambah 150 tambah 150 tambah 153 tambah 153 tambah 155 tambah 155 ditambah 155 tambah 155 tambah 155 ditambah 156 tambah 156 ditambah 157 ditambah 158 tambah 158 ditambah 158 tambah 159 tambah 159 tambah 159 ditambah 160 tambah 160 tambah 160 tambah 160 tambah 161 tambah 164 tambah 165 ditambah 170 tambah 170 tambah 181 dibagi 31. Nah, didapatkan hasilnya itu 4.911 dibagi 31 yang rata-ratanya adalah 158,41. Nah, selanjutnya dari rata-rata median ini kita kurangkan dengan XI-nya. XI-nya itu adalah datanya. Nah, jadi ini XI 147 dikurang 158,41 ditambah 150 dikurang 158,41 tambah 150 dikurang 158,41 dan seterusnya. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya stigma itu adalah ditambah. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 11,41 ditambah 8,41. Dan diingatkan pula kalau ini adalah bilangan mutlak. Jadi kalau kita menemukan hasilnya adalah negatif, tetap aja itu merupakan bilangan positif karena ini merupakan bilangan bulat. Nah, seperti 147 dikurang 158,41 ini kan hasilnya pasti minus 11,41. Tetapi karena ini merupakan bilangan mutlak, jadi hasilnya akan positif, yaitu 11,41. Nah, lanjutlah berhitung. Jadi 11,41 tambah 8,41 ditambah 8,41 ditambah 5,41 tambah 5,41 ditambah 3,41 tambah 3,41 dan seterusnya, itu akan menghasilkan, setelah dijumlah itu akan menghasilkan simpangan rata-rata yaitu 137,05. Nah, materi yang selanjutnya adalah mengenai simpangan ragam. Bagaimana sih cara kita menghitung simpangan ragam ini? Yaitu dengan mengurangkan hasil data yang sudah dikumpulkan tadi dengan hasil simpangan rata-rata, lalu dikalikan dengan pangkat 2. Seperti yang ada di layar atas ini, yaitu 147 dikurang 158,41 dikalikan pangkat 2. 147-nya ini merupakan datanya dan 158,41-nya ini merupakan hasil simpangan rata-ratanya. Lalu ditambah 150 dikurang 158,41 dikalikan pangkat 2 ditambah 150 dikurang 158,41 dikali pangkat 2 dan seterusnya. Lalu dihasilkanlah untuk data pertama adalah 130,18. Untuk data pertama ini kan seharusnya hasilnya itu adalah negatif 130,18. Tetapi pada simpangan rata-rata, simpangan ragam ini kita tetap menuliskannya dengan bilangan positif. Jadi dituliskanlah 130,18. Lalu ditambah dengan 70,72 ditambah 70,72 ditambah 29,26 dan seterusnya sampai semua data tersebut dijumlahkan. Lalu dihasilkanlah 1285,3. Hasilnya tadi yaitu 1285,3 kita bagi dengan 31, dihasilkanlah 40,59.
Lalu pada simpangan baku ini caranya lebih ringkas dan lebih mudah, yaitu hanya dengan mengakarkan hasil dari simpangan ragam tadi. Simpangan ragam tadi dihasilkan 40,59. Nah, akar dari 40,59 ini berapa sih? Lalu hasilnya itu adalah 6,37102817. Jika dibulatkan akan menjadi 6,37. Untuk membuat data kelompok, kita akan mencari range, kelas, dan panjang kelas. Di sini kita sudah dapat tinggi badan kelas 1B adalah yang paling terkecil di sini 147 dan yang terbesarnya 181. Dan kita akan urutkan dari yang terkecil dan terbesar. Di sini rumus range itu adalah maksimum dikurang minimum. Maksimumnya 181 dikurang minimum 147. Hasilnya 34. Selanjutnya kita akan mencari kelas. Kelas di sini adalah rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N di sini adalah 31. Jadi log 31 adalah 1,49. Jadi kita taruh di rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,49. Hasilnya adalah 1 ditambah 4,917. Hasilnya 5,917. Kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya, kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas di sini adalah rumusnya panjang sama dengan range dibagi kelas. Jadi range-nya ini 34 dibagi kelasnya 6. Hasilnya 5,66. Kita bulatkan menjadi 6. Jadi kita sudah menentukan range, kelas, dan panjang kelas. Jadi kita akan membuat data kelompok. Di sini sudah ada tinggi badan, frekuensi, nilai tengah, F kali XI, dan frekuensi kumulatif. Selanjutnya kita akan membuat min. Min adalah rata-rata. Jadi rumus min itu sigma F dikali XI dibagi sigma frekuensi. Jadi, kita masukkan saja ke dalam rumus. Sigma F dikali X itu 4.916,5 dibagi 31. Hasilnya adalah 158,59. Median adalah nilai tengah. Jadi, kita akan mencari letak nilai tengah. Jadi rumus letak nilai tengah itu 1/2 dikali 31. Hasilnya 15,5. Jadi 15,5 ini ada di data 153 sampai 158. Jadi kita langsung masuk ke dalam rumus untuk mencari nilai tengah. Jadi rumusnya ini adalah tepi bawah ditambah 1/2 N dikurangin frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam rumus angkanya, yaitu 152,5 itu dari 153 dikurangin 0,5. Jadi 152,5 ditambah 15,5 dikurangi 3 dikali 6. Lanjut, selanjutnya 152,5 ditambah dari 15,5 dikurangi 3, hasilnya 12,5. Dan dikali 6, hasilnya adalah 75. Lanjut, kita turunkan lagi 152,5 ditambah 75 dibagi 15, hasilnya 4. Dan kita akan jumlahkan 152,5 ditambah 5, hasilnya 157,5. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi, modus yang sering muncul di sini adalah di frekuensi 15. Jadi,
nilai yang sering muncul di sini adalah data di frekuensi 15, yaitu dari tinggi badan 153 sampai 158. Jadi rumus modus di sini adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah 2 dikali panjang. Jadi kita masukkan ke dalam angka, tepi bawahnya 152,5 itu adalah 153 dikurang 0,5, hasilnya 152,5. Jadi 152,5 ditambah 12 ini dari 15 dikurang 3, hasilnya 12. Lanjut, kita mencari D2. D2-nya ini adalah 15 dikurang bawahnya frekuensi yaitu 9. Jadi 15 dikurang 9 hasilnya 6. Jadi lanjut kita akan mencari lanjut kita turunkan 152,5 ditambah 12 dibagi 18 dikali 6. Jadi 18 itu adalah 12 ditambah 6 ya. Jadi kita lanjutkan lagi, 152,5 ditambah 72 dibagi 18. Jadi kita hasilkan 152,5 ditambah 4 adalah 156,5. Mencari letak Q1. Untuk mencari letak Q1 itu menggunakan rumus 1/4N. Jadi 1/4 dikali jumlah frekuensinya itu 31, hasilnya 7,75. 7,75 itu diketahui berada di frekuensi kumulatif 18, yaitu di data tinggi badan 153 sampai 158. Untuk mencari Q1-nya menggunakan rumus tepi bawah ditambah 1/4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q1 dibagi frekuensi Q1 dikali panjang kelas. Sama dengan, untuk mencari tepi bawah itu, dari data Q1 yaitu 153 sampai 158, jadi 153 dikurang 0,5 hasilnya 152,5 ditambah 1/4N itu sudah diketahui yaitu 7,75 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q1 yaitu 3 dibagi frekuensi Q1 yaitu 15 dikali panjang kelas yaitu 6 sama dengan 152,5 ditambah 7,75 dikurang 3 itu 4,75 dibagi 15 dikali 6 sama dengan 152,5 ditambah 4,75 dikali 6 itu 28,5 dibagi 15 sama dengan 152,5 ditambah 28,5 dibagi 15 itu 1,9 dijumlahkan 152,5 ditambah 1,9 sama dengan 154,4. Untuk mencari letak Q2 itu menggunakan rumus 2/4N. Jadi 2/4 dikali jumlah frekuensi yaitu 31, 2 kali 31 dibagi 4 hasilnya 15,5. 15,5 itu berada di frekuensi kumulatif 18 yaitu di data tinggi badan 153 sampai 158. Untuk mencari nilai Q2 itu sama dengan tepi bawah ditambah 2/4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q2 dibagi frekuensi Q2 dikali panjang kelas. Sama dengan, untuk mencari tepi bawah itu karena Q2 berada di data tinggi badan 153 sampai 158, berarti 153 itu dikurang 0,5, hasilnya 152,5. Ditambah 2/4N itu sudah diketahui yaitu 15,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q2 itu 3 dibagi frekuensi Q2 itu 15 dikali panjang kelasnya itu 6 sama dengan 152,5 ditambah 15,5 dikurang 3 itu 12,5 dibagi 15 dikali 6 sama dengan 152,5 ditambah 12,5 dikali 6 itu 75 dibagi 15 sama dengan 152,5 ditambah 75 dibagi 15 itu 5 sama dengan 157,5. Itulah Q2. Mencari letak Q3. Untuk mencari letak Q3 itu menggunakan rumus 3/4N.
sama dengan 3/4 dikali jumlah frekuensi yaitu 31 sama dengan 3 dikali 31 dibagi 4 itu 23,25. 23,25 itu berada di frekuensi kumulatif 27, itu berada di tinggi badan 159 sampai 164. Jadi itu Q3-nya. Untuk mencari nilai Q3-nya itu sama dengan tepi bawah ditambah 3/4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q3 dibagi frekuensi Q3 dikali panjang kelas. Sama dengan, untuk mencari tepi bawah itu karena letak Q3 itu berada di 159 sampai 164, berarti 159 dikurang 0,5 hasilnya 158,5 ditambah 3/4N itu sudah diketahui yaitu 23,25 dikurang frekuensi kumulatif sebelum Q3 yaitu 18 dibagi frekuensi Q3 yaitu 9 dikali panjang kelas yaitu 6 sama dengan 158,5 ditambah 23,25 dikurang 18 itu 5,25 dibagi 9 dikali 6 sama dengan 158,5 ditambah 5,25 dikali 6 itu 31,5 dibagi 9 sama dengan 158,5 ditambah 31,5 dibagi 9 itu 3,5. Lalu dapat hasil 162. Itu untuk Q3. Mencari letak D2. Untuk mencari letak D2 itu menggunakan rumus 2/10 dikali N sama dengan 2/10 dikali jumlah frekuensi yaitu 31, hasilnya 6,2. 6,2 itu berada di frekuensi kumulatif 18 di data tinggi badan 153 sampai 158. Jadi, letak D2 itu berada di 153 sampai 158, frekuensinya 15, untuk frekuensi kumulatifnya 18. Untuk mencari nilai D2-nya itu menggunakan rumus tepi bawah ditambah 2/10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum D2 dibagi frekuensi D2 dikali panjang kelas. Sama dengan, untuk mencari tepi bawah itu karena letak D2-nya itu ada di data tinggi badan 153 sampai 158, berarti 153 dikurang 0,5 itu hasilnya 152,5 ditambah 2/10 N itu sudah diketahui yaitu 6,2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum D2 itu 3 sama dibagi 15 itu dari frekuensi D2 dikali panjang kelas yaitu 6 sama dengan 152,5 ditambah 6,2 dikurang 3 itu 3,2 dibagi 15 dikali 6 sama dengan 152,5 ditambah 3,2 dikali 6 itu 19,2 dibagi 15 sama dengan 152,5 ditambah 19,2 dibagi 15 itu 1,28, lalu dijumlahkan hasilnya 153,78 untuk desil 2. Mencari letak D7. Untuk mencari letak D7 itu menggunakan rumus 7 dibagi 10 dikali N. Jadi, 7 dibagi 10 dikali jumlah frekuensi yaitu 31 sama dengan 7 dikali 31 dibagi 10 itu 21,7. 21,7 ini berada di frekuensi kumulatif 27 di data tinggi badan 159 sampai 164. Itu letak D7. Untuk mencari nilai D7 menggunakan rumus tepi bawah ditambah 7/10 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum D7 dibagi frekuensi D7 dikali panjang kelas. Sama dengan, untuk mencari tepi bawah itu karena letak D7 ada di data 159 sampai 164, maka 159 dikurang 0,5 hasilnya 158,5 ditambah 7/10 N itu sudah diketahui yaitu 21,7 dikurang frekuensi kumulatif sebelum D7 yaitu 18 dibagi frekuensi D7 yaitu 9 dikali
panjang kelasnya itu 6, sama dengan 158,5 ditambah 21,7 dikurang 18 itu 3,7 dibagi 9 dikali 6 sama dengan 158,5 ditambah 3,7 dikali 6 itu 22,2 dibagi 9 sama dengan 158,5 ditambah 22,2 dibagi 9 itu 2,46. Dijumlahkan hasilnya 160,96. Itu untuk D7. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persentil data kelompok. Rumus persentil data kelompok adalah PI sama dengan TB plus 1 dibagi 100 dikali N dikurang FK dibagi FPI dan dikali P. I adalah dari angka 1 sampai 99, sedangkan TB adalah tepi bawah kelas PI. N adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. FK merupakan frekuensi kumulatif sebelum PI, dan FPI adalah frekuensi kelas PI. Lalu yang terakhir P adalah panjang kelas interval. Misalkan kita disuruh mencari letak persentil 70, maka rumusnya akan menjadi P70 sama dengan TB plus I dibagi 100 dikali N dikurang FK dibagi FPI dan dikali P. Maka perhitungannya akan menjadi P70 sama dengan 158,5 ditambah 21,7 dikurang 18 dibagi 9 dan dikali 6. Langkah selanjutnya akan menjadi 158 ditambah 3,7 dibagi 9 dikali 6. Totalnya akan menjadi 160,96. Selanjutnya, misalkan kita disuruh mencari letak persentil ke-45, maka rumusnya akan menjadi P45 sama dengan TB plus I dibagi 100 dikali N dikurang FK dibagi FPI dikali P. Maka perhitungannya akan menjadi P45 sama dengan 152,5 ditambah 13,93 dikurang 3 dibagi 15 dan dikali 6. Maka hasilnya akan menjadi 156,88. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.